Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rasan-Rasan bersama kita bertiga. Saya Jupri, masih ingat namanya? Saya Ibu. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri Zaman dulu. di masa lalu. Oke. Atau namanya apa tadi Mas? Teman bilangnya? Apa ya? Urban Legend. Urban ya? Legend. Legend. Ya, mungkin pertama coba Mas Debu dulu. Saya ya? Apa ya kalau diingat-ingat zaman saya kecil dulu itu Kenakalan masa kecil lah, maksudnya. sehingga mengakibatkan ada itu ya? Ya. Agak itu ya apa ya? Gini. Ya nakalnya dulu ya nakal gimana ya istilahnya itu Ndablek mungkin ya, lebih lebih ke ndablek. arah situ. Kalau usia mungkin sebelum saya menginjak bangku Belum akil balik. ya namanya sebelum akil balik. Belum dipotongnya. Sudah. Berarti sudah akil balik gitu ya, sudah akil balik. Itu agak memalukan sih sebenarnya. Gak apa-apa. Saya itu kalau nggak salah dulu itu waktu liburan itu main ke rumah nenek. Di mana itu tepatnya? Di desa. Mungkin bisa disebutkan Kalau desa mungkin di ya, desa. Ya seberang Bengawan lah. di Bojonegoro. Ya, di Oh, Bojonegoro. ya. Seberangnya pernah Ini nama. aib. Aib ya dia. Aib gitu. Aduh. Jadi dulu itu biasa lah waktu kita masih anak-anak lah. Waktu kita masih anak-anak dulu kan. Di usia berapa itu? 7 sampai 15 ya? Ya, di bawah 15 lah, di bawah 15. Di bawah 15 itu. Enak. Kita kan sering tahu kalau misalnya kita kan nggak pernah kenal yang namanya gadget kayak sekarang ya. Oke. Jadi dulu Ya. Keyboard dulu. Iya, Mainannya tapi kan dulu Gimdong, sewa. Tamagotchi. Sewa, Gimbal dulu ada sewanya. Gimbal, Tamagotchi. Tamagotchi. PlayStation itu sudah mewah waktu kecil kita Iya. itu. Nintendo paling enggak. Nintendo itu pun yang punya 1-2 kalau main itu gantian. Nunggu di belakangnya gitu. Iya. Ya, waktu itu. Terus lanjut Mas Dibu. Dulu kalau kita kan mainnya itu lebih ke interaksi dengan teman-teman sebaya ya. Ya, alam sekitar. Terus lingkungan dan lain sebagainya. Dulu kita tipikal anak-anak yang mandiri loh. Misalnya kalau misalnya kita katakanlah pagi belum sarapan. Itu sarapan sendiri. Iya, kita nyari. Nah, ini. Yang mau saya ceritakan itu gimana kita Kejadiannya waktunya malam, pagi, sore. habis maghrib. Apa ya, petang ya mungkin ya. Sandiolo istilahnya Sandiolo. Ya normalnya kita kalau misalnya dari orang tua kan dikasih tahu ya, kalau maghrib atau sebelum atau setelah maghrib disarankan di rumah ngaji gitu, baca Al-Quran. Baca Al-Quran gitu. Ya beruntungnya saya masuk kategori orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat orang tua. Itu bukan beruntung. Dablek ya. Iya. Di situ saya ada teman saya masih ingat nama teman saya itu Joko. Bandel sekali di lingkungan Mungkin itu. Mas Joko nanti kalau denger Mas Dibu. Mohon maaf ya. Ya, baru nikah kok. Ya selamat ya Mas Joko. Itu bisa dikategorikan yang lumayan lah. Dia itu manggil saya. Ayo, udah makan belum no? Belum no. Gimana kalau kita ambil kalau namanya di saya itu dulu Mbute di daerah saya. Oh, Mbute. Kalau di umumnya mungkin Tales ya. Ya, Tales. Tales yang besar. Itu botek kecil. Oh, Ya mungkin sebangsa itu lah. jenis itu. Namanya Tales. Ya. Dulu itu tahu kan mesti kalau Tales dan sebangsanya itu tumbuhnya itu tentu di daerah yang agak-agak becek. Ya. Di sebelah musola rumah nenek saya dulu itu ada semacam saluran air. Saluran air itu mengalir dari sawah
sampai ke Bengawan. Oh, dekat ya. Iya, agak lumayan sih. Cuma salurannya memang lumayan panjang waktu itu. Nah, di daerah situ, di kan daerah Lembab itu, Ya, ya. banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti itu liar. Biasanya Dan- tumbuh di situ loh. Ya, namanya apa ya? Mungkin rasa ingin tahunya terlalu besar ya. Tinggi. Kesitulah kita. Awalnya berdua di tengah jalan, banyak sekali teman-teman yang ikut. Tapi Banyak. beneran temennya? Kurang tahu juga sih. Ini kondisi maghrib ya itu. Iya, habis maghrib. Itu ada kalau nggak salah mungkin sekitar 5 anak-anak. Nyampe lah kita di lokasi yang mau dituju. Nah, di situ entah kenapa ada satu orang teman saya lupa namanya, itu punya mungkin apa ya, niatnya sudah mulai berubah. Oke. Di sebelah jalan air itu, di lokasi yang tempat nyari tales dan lain sebagainya itu mungkin kurang lebih sekitar 15 meter lagi itu semacam kebun milik orang lingkungan sekitar. Di situ ditanami ketela pohon. Oh, yang tadinya saya sudah membaca pikirannya. Oke. Ambil yang kecil, ambil yang besar. Oke, kemarau. Ketela pohon dan lumayan ukurannya untuk untuk anak seusia saya saat itu besar sekali itu. Timbullah niatan, tales ini kan rasanya standar yang istilahnya mungkin nggak terlalu enak lah. Kadang juga biasanya gatal di tenggorokan. Kalau nggak masak ya. Kalau nggak baca bismillah dulu gatel. Betul. Hasil ngambil di kebun orang. Kita ke situ dengan niatan ambil satu. Oke. Dengan niatan ambil satu. Satu pohon. Satu pohon. Tapi entah kenapa di akhir waktu kita selesai ambil pohon itu kok banyak. Apanya ya, Pak? Maksudnya? Ambil batangnya. Ternyata yang dimaksud ambil satu itu satu orang pegang satu. Salahnya di situ. Oh, salah paham. Salah paham. Oke. Ya mau nggak mau ya tetap namanya sudah kadung ya. Sudah kadung. Terlanjur ya. Sudah terlanjur. Akhirnya kita ya sudahlah, kita makan di situ, kita bakar di situ. Dulu kita kreatif ya, termasuk golongan kreatif ya. Kreatif banget. Saya juga kreatif banget. Panjang sekali. Banyak juga. Kita saat itu ada temen yang bawa korek. Koreknya bukan korek yang Ini dulu. ya masih gini. Oh, iya, korek kayu itu ya. Iya. Kayak gitu. Itu buat api, terus ya dibakar lah di situ. Tela pohonnya itu. Nah, ya namanya juga anak-anak, rasa ingin tahunya lumayan tinggi. Di sebelah itu ada kebun jagung. Ambil. Ini. Ambil dong. Kita dari tadi nunggu Ya, ujung-ujungnya. ambil. Jadi yang Ketebak semua. Ya. yang sebelumnya cuma bote niatnya. Jadi kita ambil ketela pohon, terus kemudian ambil jagung. Nah, kejadian mulai terasa nggak enak itu ketika Ambil jagung. Enggak, ambil jagungnya sudah selesai. Sudah ambil jagung. Api sudah nyala. Itu kita bakar ketela pohon dulu. Soalnya kalau jagung kan kita istilahnya buka kulitnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita langsung masukkan ketela pohonnya dulu di bawah. Di dalam kayu bakar itu, atasnya rencananya mau dikasih jagung. Entah kenapa ketika jagungnya itu belum dibersihkan, belum dibakar, itu udah tercium aromanya. Ya. Aroma jagung terbakar. Belum tercium. Tapi udah kecium aroma jagung terbakar. Jangan-jangan di sebelahnya ada yang ngambil juga. Enggak. Sama-sama. Dia ketemu. Nah, itu yang lebih menakutkan lagi kan, kalau misalnya nggak ada orang yang apa ngambil, tapi ada kok di sana yang bakar-bakar, siapa? Nah, Oke, lanjut. Nah, Ini dibakar ya? Iya.
Jadi normalnya kalau misalnya dulu kita bakar ketela pohon itu paling enggak 10 menit 15 menit lah baru matang. Nah itu juga sama. Jadi setelah jagung ini tercium aromanya, walaupun kita belum panggang ya, belum bakar, itu tiba-tiba si ketela pohon ini juga tercium baunya. Mantap. Iya, kita mulai berpikir dong. Tapi belum. Sudah nyala, sudah nyala. Berarti baru ditaruh, baru ditaruh di bawah, baru ya paling kulitnya yang terbakar. Itu belum ada 5 menit loh, kok sudah tercium barunya. Ada teman saya gini, kalau dulu kan pernah dengar seperti ini. Kalau kita takut di tempat yang seperti itu jangan diomongin, jangan. Teman saya kayak gitu. Oh, jangan ki ono genderuwo. Nah, itu sudah salah. Satu sudah salah. Terus dari awal waktu kita ke situ kan kita berlima kan? Iya. Nah, kalau istilahnya orang zaman dulu itu kan kalau ke tempat yang sepi dan lain sebagainya itu diusahakan jangan ganjil. Karena nanti ada yang genepin, betul nggak? Yo, kata orang-orang dulu kayak gitu. Istilah Jawa itu kan sudah potong mayit ya. Ya. Istilah Jawa gitu. Itu kan sudah salah kan? Iya. Sudah salah. Jadi sebenarnya ada teman saya yang sudah menyarankan uang. Udah yuk, takut. Berarti nggak usah dibawa. Mas Joko yang si jagoan kampung tadi, dia tuh gini, udahlah kita itu udah capek. Kalau lagian kan untuk mencabut ketela pohon kan memang usahanya lumayan ya, berat. Apalagi itu masih kecil. Masih kecil juga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ngambil jagung itu kan juga usahanya lumayan toh. Kan kadang kita kalau masuknya ke kebun jagung itu kan gatal-gatal. Nah di situ teman saya yang Mas Joko ini meyakinkan kami semua, udah nggak apa-apa, pikirannya positif aja semua. Yang negatif kita nggak usah pikir dan lain sebagainya. Waktu itu saya Aku jadi takut ya, sebentar. Oke. Tapi jujur loh, saya cerita seperti ini merinding loh. Merinding, saya merinding cerita seperti ini. Karena ingat masa lalu mungkin. Ya. Setelah saya sebenarnya golongan orang yang nggak terlalu Berani juga nggak terlalu takut. Ya standar Maga, wong maga. Susah gitu. Saya memberanikan diri tetap di situ kenapa? Saya lapar. Oh iya. Itu istilahnya yang menguatkan saya untuk udahlah. Jadi tadi usahanya juga berat, capek dan lain sebagainya, gatel juga. Saya tetap di situ untuk makan itu. Ya, teman-teman saya sudah takut dan lain sebagainya. Nah, kejadiannya itu mulai tidak enak sebelum sudah ada Nisa. Jadi ada Nisa itu sudah mulai terdengar. 2 jam lebih ya. Ya namanya banyak ngomong dan lain sebagainya, belum ada dan lain sebagainya. Setelah azan Isya itu suasananya mulai berubah. Namanya di kampung ya, dulu kalau listrik pun hampir tidak semua rumah punya, jadi ya lumayan gelap. Cuma pada saat itu memang posisinya terang, rembulannya itu langitnya cerah dan lain sebagainya itu terang. Apa yang terjadi setelahnya? Ini yang kita tunggu-tunggu. Tadi kita menebak dari bote. Dari jagung kita sudah bisa nebak dari bote beralih ke ketela pohon tadi. Yang ini yang kita Itu gitu. Ternyata itu si pemilik kebun itu datang. Lari? Enggak lari. Gimana kita mau lari, Wong? Kebunnya itu ada semacam naik turun gitu loh. Tahu sing yang dipakai buat tanam bawang itu kan ada naik terus turun dan lain sebagainya. Kalau kita lari ya jatuh semua di situ. Itu langsung si pemilik kebun, saya masih ingat namanya Pak Mamat. Oh iya. Sudahlah. Oke, Nanti diedit lah. Namanya Pak Maman. Aduh. Namanya Pak itulah pokoknya. Pak Maman, maaf ya. Mungkin kenakalan masa kecilnya mohon dimaafkan. Namanya itu
bilang gini ya, nggak usah lari, no. Nggak usah lari, dimakan sini aja, no. Dimakan sini aja. Tak temeni, gitu. Beliaunya bilang seperti itu, tak temeni. Oke. Itu, ya kita anggapannya. Tapi tahu itu yang punya kebun, tahu. Tahu, Oh. itu beliaunya tahu. Apa? Kita kan pikirannya dulu kan kalau misalnya orang-orang desa biasanya ke kebun itu toh ngecek apakah ada tikus atau mungkin ada hama yang lain dan lain sebagainya. Nah, Ternyata namanya. hamanya kita. Ya, kemudian Namanya anak-anak lingkungan itu sendiri ternyata. Nah, di situ kita dibantu untuk bakar si jagung. Bahkan Pak Maman ini apa ya? Kalau kita saat itu mungkin kita anggapannya beliaunya lapar, nafsu makannya luar biasa. Oke. Kita kan di awal tadi ambil si ketela pohon ini kan satu anak satu pohon. Ya. Nah, kalau misalnya si buahnya si akarnya ini tadi ada 3, itu sudah berapa? Sudah 15 potong loh. Nggak mungkin kan kita anak-anak usia segitu makan segitu kan nggak mungkin ya. Habis. Itu sebagian besar yang habiskan Pak Maman. Habis. Habis Pak Maman. Kita ini cuma kaget. Oh, Pak Maman kok makannya luar biasa loh. Nah, selesai kan? Selesai kita diantar Pak Maman sampai ke tempat itu yang kita nyari talas tadi diantar. Nah, Pak Maman balik lagi, beliaunya bilang kalau mau nerusin lagi istilahnya patroli hama dan lain sebagainya. Kita pulang, kita kan sudah makan dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam perjalanan pulang itu orang tuanya salah satu teman kita tadi itu nyari kita. Ya nyari, orang lingkungan itu nyari. Kita sudah dicari, kita sudah lama loh. Bayangan kami, bayangannya tadi itu kan habis isya. Habis isya. Ternyata setelah habis isya itu kita ternyata masuk rumah itu malam loh. Malam. Jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 11 setengah 12-an. Kita dicari satu kampung. Dan si Pak Maman tadi itu ikut nyari. Oh, saya juga ikut merinding nih guys. waktu Oke. Ya nggak tahu. katanya kan kalau Oke. Nggak tahu. di atas udah Nggak sana tahu. tuh ya. Nggak tahu. Jadi si Pak Maman itu marah-marah ketemu kami. Marahnya karena ketahuan kita ngambil. Bukan. Karena kita dicari. Kita nggak ketemu. Kita jadi gini. Nih merinding bang, gue bang. Aku lagi berfantasi. Itu ternyata waktu maghrib itu sebelum saya berangkat ke tempat mau ambil talas dan lain sebagainya itu Pak Maman tahu. Nah, Pak Maman tahu mau negur jangan ke situ, mau bilang gitu. Nah, waktu kita Untung masih bisa kembali. iya. Nah itu luar biasa. Jadi setelah itu mungkin 1 tahunan lebih lah mungkin saya tidak berani itu ke rumah nenek saya tidak berani. Tapi sekarang udah berani. Ya masih. Bentar, berani ambil lagi ya? Ke rumah nenek apa berani ambil lagi? Kalau ambil lagi sih kelihatannya enggak ya. Udah sebulan. Ke Itu kan rumah nenek aja lah. kenakalan masa kecil mungkin. Iya. Pak Maman. Saya masih merinding loh. Pak Maman, kalau ingat Pak Maman yang tadi ikut makan ketela saya juga merinding. Cuma kalau ingat Pak Maman yang marah-marah karena ikut nyari tadi, aman lah. Itu Pak Maman. Beneran ya? Pak Maman itu. Beneran itu. Ya, jadi pertanyaan Pak Maman sebelumnya siapa? Siapa itu? Deng. Oke. Itu apa ya? Kalau misalnya di flashback ke belakang itu biasanya kalau Idul Fitri ngumpul-ngumpul itu masih cerita itu. Masih ingat semua ya teman-teman? Masih, susah itu. Legend apa tadi? Urban Legend. Urban Legend. Itu mungkin kejadian yang unik yang saya alami di hal seperti itu nggak banyak. Itu salah satunya. Tapi itu ya, wah luar biasa. Yang masih keinget sampai sekarang. Sampai sekarang. Ngeri ya? Sudah ketemu langsung tapi nggak tahu ya? Nggak tahu itu Pak Maman beneran apa enggak. Iya. Nggak tahu sampai sekarang pun Nggak tahu. nggak tahu. Oke. Kalau mungkin ada cerita lain atau Enggak. itu yang legend banget ya? Legend banget. Yang sampai sekarang bahkan, ini loh. Masih berasa ya? Masih. Kalau aku
Kalau Pak Oni? Waktu SMA dulu. Oh, udah gede. Udah gede. Iya, SMA dulu. Udah mulai kalah Betul. Kenakalannya bukan Bukan nakal lagi itu. Bener. Kalau waktu SMA itu kan dulu kita itu kan sekolahnya di kampung ya, SMA di kampung. Itu kan biasa kalau malam kita ngumpul di Oh, iya. sekolahan itu di sekolah SMA. Jadi setiap malam Minggu, malam Sabtu, pokoknya ngumpul. Ya bincang-bincang sama apa? Belian katanya. Ambil nyembelih ayam atau apa? ayam, kelinci di setiap malam seperti itu. Nah, suatu saat sih kebetulan di seluruh teman-teman itu satu kelas disuruh hadir karena kita beliannya besar. Itu Oh, itu memang agenda teman-teman. Bukan agenda sekolah bukan? Bukan. Di luar sekolah ya? Di luar sekolah. Cuma acaranya di sekolahan. Di sekolahan. Nah, ya kita isi orang malam biasanya kan tidur di sekolahan, ya kadang nggak pulang. Kita ngurus OSIS kan, ya OSIS ya, masih kan ya OSIS. OSIS itu kalau dulu Saya nggak pernah sih ikut kayak gituan. Organisasi. OSIS itu kalau misalnya zaman saya sekolah dulu itu apa ya? Konotasinya nggak terlalu bagus ya. Maju single ini gitu ya. Nah, itu. Tukang nyenggol. Jadi setelah kita kumpul-kumpul kita belian, cukup banyak sih yang beli ayam, kelinci juga sempat kita beli. Awal sih kita sudah nggak nyaman sih waktu mulainya itu kan pukul 8 ya pembelian itu. Kita beli ayamnya sih nggak apa-apa, kita beli. Kemudian terakhir kita beli kelinci sekitar 10 ekor. Wah, Nah, itu yang hadir berapa orang? banyak, kan satu kelas. Tapi situ aku kan bagian itu yang nguliti. nguliti. Melekrek. Apa bahasa Indonesianya? Melekrek. Bahasa Jawa ini melekrek. Nah, ketika aku kuliti itu kok kayak bayi. Wow. Kayak bayi ya dibeli kasihan, aku bilang gitu. Ya tapi biasanya memang kelinci kalau disembelih itu Suaranya kayak bayi. Ya, gitu kayak ya. bayi terus kadang bisa nangis loh. Hmm. Saya pernah lihat ini nangis. Oke, lanjut. Terus aku nggak makan soalnya kan kasihan gitu. Cuman teman-teman itu yang kadang enak ya oke ikut makan. Aku makan yang ayam tadi, ayam sate dan sebagainya. Beli lagi sampai habis itu kelincinya. Nah, kok seperti bayi semua. Ya sudah, teman-teman itu nyate kan lama ya buat sate. Beli Montongin dan sebagainya. Nah, setelah itu dibakar, selesai, pulang. Sebagian teman yang pulang, yang ke rumah itu pulang, yang mau tidur rumah. Ya, tidur sekolah. Teman-teman yang suka tidur sekolah termasuk saya tidur di sekolah. Daripada pulang jauh-jauh mending sekolah. Biasa toh kita bersih-bersih, cuci tangan, cuci alat-alatnya di kamar mandi. Biasanya mandi. ini. Ini masa kamar mandi ini. Kita di kamar mandi itu biasa lah kita keluar masuk soalnya dekat dengan penyembelihan. Lokasi awal tadi ya. Nah, ya sudah kita cuci piring dan sebagainya. Di sebelah itu kalau tidak salah ada 4 kamar mandi kan. Soalnya kamar mandinya guru. Soalnya bersih kan ya. Kalau kamar mandinya murid kan Ya, tahu lah. Ada tulisannya nomor-nomor. Tahu lah. Punya aku. Nah, keluar masuk itu setelah kita ketok berulang kali nggak ada yang jawab sampai air itu bunyi. Nah, kita lapor ke guru kita. Kan ada ikut di situ itu kan guru kita kan fair dengan kita tuh. Kita tanya, Pak, di dalam ada yang mandi atau cuci itu Pak? Oh, nggak keluar airnya bunyi terus loh. Masa dilihat? Nggak ada, itu udah ada bunyi air. Nggak ada bunyi air, nggak ada apa-apa kan ya. Dan nggak dikunci. Dan nggak dikunci juga. Udah dikunci. Perkiraan kita Temen. orangnya sudah selesai, sudah keluar. Oke, sudah keluar mungkin. Ganti teman kita masuk. Cuci tangan dan sebagainya biasa. Di tempat itu juga. Nah, di tempat itu juga. Ganti sebelahnya. Enggak, tetap di situ. Temannya cuci tangan, dia juga biasa aja cuci tangan keluar. Setelah itu ditutup pintunya sama dia keluar. Teman satunya lagi saya yang ikut dengan saya bincang-bincang itu mau kamar mandi. Kamar mandi itu kuncian lagi. Punya air lagi. Nah, ditunggu sama dia karena dia kan kebelet ya. Air itu bunyi terus, tempatnya air kan kecil ya di. Lumpah. Kok enggak keluar airnya, enggak meluap.
Oh. Itu akhirnya dia gedor nggak bisa manggil si guru tadi. Soalnya dia yang punya kuncinya ke sana. Nggak kuncian lagi. Dia kuncian lagi. Nah setelah itu selesai, oke semuanya kembali. Ada yang di kamar mandi. Semuanya tidur di aja. Dulu ada 2 tempat ya. Ini tempat guru, kemudian di kamar mandi, terus di sebelahnya ini adalah tempat perpustakaan. Akhirnya biasa kita duduk di sini, kita tidur di perpustakaan. Nah, yang paling aneh di perpustakaan itu, perpustakaan di tempat kita tidur, itu di sebelahnya itu kayak bunyi kursi yang dilempar-lempar. Iya. Biasanya kalau perpustakaan. Tapi nggak ada. Sebelahnya gudang biasanya. Nah, Tapi nggak ada kursi berterbangan ya? Nah itu, kita ngintip, kok ada kursi ya? Akhirnya kenapa? Lari semua, teman-teman kita lari semua. Nah tinggal 3 orang, aku sama temanku cowok, itu soalnya kan kosnya deket deket itu sekolahan ya, belakangnya kelas. Aku nunggu di sini, kan jauh dari perpustakaan. Aku juga di sini, jadi orang 3 duduk bicara kan di luar ya. Mungkin aman di sini, bicara sampai malam. Nah tengah malam itu yang ada di kelas itu ada anak cewek. Dan nggak tahu itu siapa. Tapi nampak. Teman-teman semua tahu. Enggak, yang 3 orang ini. Oh yang 3 saya yang tahu. Terus yang teman satunya, itu kok nggak pulang, katanya pamit pulang. Itu. Oke, dia nggak respon. Satunya juga gitu. Iya, udah pulang, sepeda di sana dia. Mungkin ambil biasanya kan teman-teman kan naruh buku di apa ya? Ruangan bawah itu. Ditinggal loh. Mungkin ambil buku, besok ada pekerjaan rumah. Terus yang itu yang masuk main apa namanya? Kayak kertas itu kan dulu ada permainan kertas ini. Aku juga lihat ini, kok enggak keluar ini. Lama anak itu di dalam kelas, tak tunggu dan akhirnya dia keluar. Setelah keluar, dia itu bukan menuju ke tempat sepeda ya parkiran, tapi menuju ke tempat lain. Tak ikutin. Wow, lumayan berani ya, ya. Lumayan. Soalnya di pikiranku di belakang ada temanku. Oh. Tapi beneran ada teman. Ada yang 2 itu iya. ada. Aku cuma ngeliat, wah ada temanku. Semisal ada apa-apa, aku tinggal teriak tuh. Aku ke sana ngikutin si teman cewek itu. Tak ikutin, dia kok ke sana ngapain sih ke sana? Ngikutin juga tak ikutin. Sadarnya aku, ternyata aku posisi itu sudah jauh dari kelas. Ya kan? Ini sekolahanku ya. Sekolahanku gini ya. Di sini kan makam. Oh sebelah makam. Sadarku itu aku sudah ada di makam. Di dalam area makam. Di dalam. Ya udah kabur sih. Loh, teman-teman juga ikut sampai ke dalam. Yang teman-teman kan tadi kan bincang-bincang di sini. Bincang di sini aku bilang itu teman kok udah pulang katanya. Mungkin ngambil buku untuk pekerjaan rumah katanya. Nah ini masuk ke dalam, masuk ke kantor itu entah ngambil apa orang tua ini. Aku masih lihat itu. Jadi setelah aku ikutin, aku nggak sadar sih. Aku mau tanya, kamu mau kemana gitu. Nah, Belum sempet nanya, udah sadar. Ketika aku gini kan, kalau ada apa-apa, aku bisa teriak temanku yang 2 di belakang. Noleh aku. Ketika aku kembali, posisi aku sudah ada di dekat kuburan. Oh mantap. Akhirnya aku balik, lari. Setelah itu aku pulang, selesai deh tidur di rumah aku. Nggak jadi tidur sekolah. Nggak jadi tidur sekolah. Jadi dulu kan pakai sepeda ontel kan ya, udah ngebut masuk ke rumah. Sudah diem di rumah deh. Cuman paginya aku bayangin itu siapa dan kenapa ngapain di situ gitu. Nah ternyata konon si guru yang malam itu yang ikut acara teman-teman itu kan dia guru agama. Ternyata dia juga dulu pernah mengalami hal yang ngajar sama. di kelas itu. Oh di kelas di area makam itu? Enggak, ngajar yang di tempatnya anak yang masuk Oh, kelas ya. gitu. Nah dia ngajar di katanya sih waktu dia ngajar posisi dia bangun tidur, loh aku kok kesiangan ya, aku ada jam ngajar katanya. Dia ngajar tuh anaknya nakal semua. Setelah dia sadarnya dia kok ngajarnya itu dengan anak-anak nakal, itu ada azan subuh, dia noleh, kok masih gelap. Posisinya dia di dalam kelas, lihat kelasnya kosong, sepi, gelap. Ya. Nah, dia pernah cerita seperti itu. Enggak mas, aku enggak seperti biasa loh itu, memang gitu kelasnya. Soalnya aku pernah ngajar di situ tengah malam mas.
siswanya sudah kenal, cuma nakal-nakal semua. Tapi kenal semua. Kenal semua, tapi nakal-nakal semua katanya. Sadarnya saya kalau itu kelas itu kosong ketika ada kok posisinya gelap. Akhirnya dia kembali. Wow. Jadi si guru itu cerita setelah Merinding, Pak. setelah saya pulang paginya ketemu sama guru, saya cerita sama guru itu karena guru itu cerita sama saya kalau dia pernah ngajar di kelas itu. Tapi memang sih kalau misalnya bangunan-bangunan umum apalagi sekolah rumah itu sakit itu punya apa ya istilahnya? penunggu. Iya, di situ kemungkinan dia punya agenda sendiri lah. Karena kan kita nggak tahu ya sebelumnya itu apakah itu tanah itu. Sawah atau tanah apa dan lain Makanya kita sebagainya. dulu itu berpikir ini dulu kelas ini atau tanahnya tanah apa. Kita sampai sekarang berpikir Sama kayak ini ya yang kita tempatin. ini sawah ini sawah ini. Saya tidak punya teman saya sebenarnya yang mengalami untuk permasalahan di sekolah, tapi ya nantilah. Kamu tidak Oh ya, pengalaman yang Nanti habis ini tak bisa ya. Oke, kalau itu kalau cerita saya itu mungkin kurang lebihnya sama kayak Mas Debo ya. Kenakalan. Iya. Kalau saya itu dablek, Pak. Kalau Mas Oni kan cenderung dia acaranya apa ya? Tahu ya. Nggak nakal lah, maksudnya memang acara sekolahan, teman-teman sekolah ngumpul, memang diagendakan. Normal lah. Cuma kalau saya dulu itu kurang lebih usia waktu SMP. Mungkin teman kalau ada yang lihat masih ingat itu namanya Tommy sama Riza. Dan saya itu. aku aman kan nyebut nama aku. Oh ya. Enggak lah. Waktu itu sore itu kan hujan lebat. Biasa kalau di kampung itu kan ketika mulai bercocok tanam padi yang udah agak tinggi itu kan sering nyari belalang. Oh iya. Pernah makan belalang? Pernah. Enak. Enak kayak udah. Kecil saya itu sampai sekarang saya masih doyan ya belalangnya. Sampai sekarang. Yang penting nggak alergi ya. Iya. Dulu sempat alergi saya. Oh, iya. Bentol-bentol biduran gitu. Tapi nggak tahu seiring berjalannya waktu ketika saya lulus SD setelah masuk SMP itu udah nggak alergi lagi. Iya, otomatis nggak tahu mungkin antibodi saya bentuk ya. Biasa mungkin ya, antibodi itu. Nah, waktu itu usia SMP, sore hujan lebat nyari belalang, lihat di suatu sawah atau kebunan itu sekelilingnya kan padi, tapi dia nanamnya itu lombok sama cabai sama tomat. Oh. Dan itu seger. Itu masih di lingkungan sekitar rumah juga ya? Enggak, itu di tengah sawah jauh, Pak. Oh. Dari jalan raya pun kalau jalan mungkin 500 meter ada dari jalan raya. Ya lumayan lah. Wah. Melewati hutan. Biasa ya berarti ya berarti itu. Ini merinding saya. Melewati hutan tebu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu galengan. Galengan kecil itu kan sejalannya orang lah. Kalau kita berdampingan itu nggak bisa. Otomatis jalannya beruntut ke belakang sini. Nggak bisa kita jejer berdua gini, nggak bisa. Jadi kanan kiri kita itu hutan tebu, cuma yang udah habis dipanen. Jadi jadi nggak yang lebat gitu, nggak, sudah habis dipanen. Nah, taunya itu sore waktu kita nyari belalang itu, wah ini lo lombok, tomat seger. Nanti sore masak-masak, habis sisa lah kita agendakan. Ya waktu SMP kan kita sering juga ada acara kayak gitu, cuma kita nggak tahu kok terbesit pikiran ketika lihat itu seger. Sudah ada niatan jelek itu ada gitu loh. Kenakalan masa remaja. Oke lah, akhirnya diagendakan. Teman-teman yang lain itu nunggu di camp tempat kita mau masak di rumah salah satu teman. Jadi saya itu cuma bertiga sama Tommy sama Riza itu. Coba sepeda parkir di pinggir jalan, tengah jalannya itu pun jauh dari rumah. Bahkan penerangan jalan lampu kota itu tidak ada. Ya iyalah di sama sekali kan gelap sama sekali. Kurang. Apalagi di desa ya malah kayak gitu. Akhirnya saya yang pegang senter, kita parkir sepeda di tepi jalan, masuk itu berjejer ke belakang gini, saya yang paling belakang. Niatan awal kita kan memang mau ambil itu, untuk nyambel. Untuk masa-masa itu kita, wah ini seger, nanti malam kita ambil. Oke,
Ngambilnya nggak sore, malam tapi habis sisa. Oh, berarti perencanaannya sore. Sore kita malamnya tahu, eksekusi. malam kita eksekusi, ambil lah. Sikat kan Oke. gitu. Bibit-bibit itu sudah ada ya berarti ya. Perencanaan. Langsung malamnya itu saya parkir di tepi jalan, saya jalan bertiga, depan sendiri Tommy, tengah Riza, saya belakang sendiri bagian pegang senter. Jalanlah, nyampe iku mau nginjek lahan pekarangannya orang Si yang sawah nanam itu tadi ya. petanya itu mau nginjek galengannya aja. Ibarat kita tinggal ngambil. Misalkan kita mau ngambil itu tinggal metik gini aja. Sudah nyampe ya, Sudah nyampe. sejangkauan berarti ya. Udah jangkauan. Soalnya kita cuma dibatasi sama galengan itu tadi yang satu, maksudnya cuma cukup dilewati satu orang aja. Tapi karena ada yang lempar, saya nggak sempat injekkan kaki saya itu di pekarangan beliaunya. Atau ya maksudnya kalau misalnya Saya tarik itu- ulang, bertiga, saya merinding ini ya. Iya. Terus terang ya. Saya tarik, tiba-tiba sudah diem dulu, duduk. Tak bilang gitu semuanya. Oke, duduk. So, ketika pandemi, tinggi besar Pak, hitam tinggi besar. Dan itu nampak seperti orang, benar-benar orang dewasa. Waktu itu kan saya masih SMP. SMP maksudnya ya kita masih berkembang lah. Cuma tingginya kita kan nggak segini dulu. Sampai terkotor. Itu tinggi orangnya, tinggi hitam. Tak pikir yang punya sawah. Ternyata setelah saya duduk bertiga dan saya melihat orang itu, beliaunya itu jauh, tiba-tiba jadi pohon jati. Oh, mengecil itu. Duh, enggak. Jadi Menjauh. kelihatannya Itu dia kayak- menjauh, kayak apa? tapi tiba-tiba tingginya sama, tapi tak lihat tiba-tiba berubah jadi pohon jati. Kayak pelekaran fase. Nah, makanya itu apa tadi ya? Sampai yang tinggal metik saja di depannya, teman-teman tak bilang, gak usah, tuku aja, beli aja aku. Mungkin Wes, gak selamat aku ini kok. Mungkin kalau misalnya si cabai sama tomat tadi jadi diambil, bisa jadi nanti ditemani masak tadi saya. Iya. Ampun bro, Bisa jadi pulangnya tengah malam nanti. gitu asik, saya udah merinding. Lah waktu baliknya ke jalan raya, teman-teman itu gaplek, bener-bener gaplek itu. Aku ditaruh belakang sendiri, nyekli senter. Rasanya pak, kampret. Mau lari, tapi teman-teman gak ada yang lain. Mungkin kalau saya lari, bertiga itu gendanapan. Iya. Maksudnya gelimpangan di Di jalan ini. galengan itu. Galengan itu bahasa Indonesia apa? Apa ya? Pematang sawah. Kalau teman-teman nggak tahu, galengan itu pematang sawah bahasa Indonesia. Ya, yang antara sawah terus ada jalan gitu loh. Ya. Rasanya pak. Habis iku, ketika nyampe di camp waktu teman-teman masak, Landi, lah mana lombok ya? Sek. Saya bilang sek. Tak ambilkan saya, tak nafas dulu. Turunin adrenalinnya. Gitu. Lah. Bertiga itu nggak ada yang berani cerita sek diem sek. Wes tuku aja, beli aja. Oh, Karena berarti itu, Pak. sebelumnya teman-teman di basecamp itu sudah banyak. Sudah banyak ya nunggu, cuma yang berangkat ke sawah itu cuma bertiga. Ya mungkin benar, karena kita sebenarnya nggak boleh ganjil itu. Atau nggak gitu, memang di beberapa pekarangan atau sawah orang itu kan memang Iya. katanya, mitosnya kan memang ada penjaga. penjaganya. Nah penjaganya itu kan di luar, maksudnya Penjaga dari siapa? Ya dari seperti ini. maksudnya memang dia ditugaskan mungkin dari sesuatu hal yang kasat mata. Aku mulai berkeringat ya. Nah, gitu. Iya. Sehat berarti mas. Alhamdulillah. Rasa takut ini. Oh, nah itu. Sebenarnya saya banyak sekali untuk cerita urban Tapi legend kalau masih ada semua. sih. Tapi kayaknya waktunya ya. Iya, kita terbatas sama waktu juga. Ya, nanti mungkin kita bisa lanjut di segmen-segmen Section, selanjutnya. iya, segmen berikutnya. Apa ya nama segmen ini? Ini segmen urban legend katanya. Pak. Ya, oke. Kan misteri lagi. Misteri ya? Iya. Bukan urbannya aja nih. Iya. Ini misteri ya? Apa ya? Yang penting di dunia channel ini. Ya nanti ya. Mungkin kalau ada tambahan cerita yang lebih menarik, Bisa bisa komen di nanti komen di bawah. Kalau bisa nanti kita undang di podcast kita di channel Rasan-Rasan. Tetap pantengin terus channel Rasan-Rasan karena kita akan menampilkan Rasa-rasa. rasan-rasan yang berbeda setiap sesinya. Mungkin kita bahas politik,
Kok terlalu berat tadi ya? Janganlah, jangan kita. Nanti aja nanti. Mungkin kalau ada narasumber yang berkompeten di bidangnya kita bisa lah. Ya mungkin kita bisa bahas politik tapi yang sedikit agak ngayal, yang luar negeri. Ngayal lah, soalnya kita nggak punya data yang. Kalau yang di sini kan takutnya nanti kita menyinggung pihak satu dan yang lain kan ya. Disensor. Iya, maksudnya kan kita kan negara timur, orang timur kan nggak boleh nyenggol gitu. Disensor apa tidur? Iya. Oke, kita cukupin dulu. Oke. Itu cerita dari kami, pengalaman dari kami. Dan bila ada sesuatu yang mau ditanyakan atau sesuatu yang apa ya gitu nih, ada sesuatu di teman-teman bisa komen di bawah. Insya Allah kita respon. Kalau misalkan pengen dibuat sesuatu apa ya, kayak film dokumenter atau apa, Kalau boleh short movie atau apa, bisa hubungi kita. bisa lah nanti skripnya kita Buat kan. Ya. kita tuliskan skripnya nanti untuk Ya. itu diolah sendiri. Makanya buat skrip jangan biasa spontan. Yang perlu teman-teman ketahui kita ini adalah full spontan. Spontan dan tadi yang kita ceritakan itu adalah Kisah benar-benar kisah nyata yang Murni murni pengalaman kita alami pribadi. sendiri waktu Kita masih kecil ya, lah. waktu masih kecil lah. Masih remaja, masih kecil. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.